Baik, teman-teman semua, saya kira karena sudah hampir jam 12:05, kita mulai aja. Mohon izin saya mute semuanya. Nanti silakan tim pelayanan untuk meng-unmute sebelum mulai. Mohon izin saya mute semua ya. Baik, silahkan MC untuk memulai. Shalom, selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena saat ini kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI yang difasilitasi oleh Korpri Pemprov DKI Jakarta. Walaupun ibadah saat ini kita lakukan dengan virtual, tapi kiranya hadirat Tuhan dan ikatan kasih Tuhan tetap menyertai kita. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kiranya ibadah ini dapat membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Yang menjadi pelayan pada hari ini adalah Bapak Pendeta Joel Betakore, Master Pendidikan sebagai pelayan firman Tuhan. Saya Mariani Priscilla. Dan posisi liturgis oleh Kak Mary Sinaga, serta pemain musik adalah Bang Iwan Saputra. Sebelum memulai ibadah, mari kita lakukan persiapan ibadah. Seperti yang sudah di-share dalam Zoom kita, persiapan ibadah kita yang pertama adalah kita siapkan hati kita, siapkan diri untuk beribadah. Kemudian cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan. Lalu siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan audio atau di-mute selama ibadah. Mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah atau yang nanti akan dibagikan dalam kolom chat. Lalu ibadah juga akan direkam pada YouTube Binroh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Shalom bagi kita semua. Jalan-jalan ke Semanggi, mampir warung beli mentega. Saat melihat Bapak Ibu di virtual ini, hatiku menjadi lebih lega. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kita boleh berkumpul, boleh bertemu dalam virtual ini dalam rangka meningkatkan kasih kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan lewat ibadah di siang hari ini. Mari kita bersama menaikkan pujian kepada Tuhan, bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat kita masing-masing, semua karena anugerah dari Tuhan. Mari kita menyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku saudariku, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena pemeliharaan Tuhan,
Oleh karena belas kasihan Tuhan yang melayakkan kami hingga siang hari ini di dalam kekuatan dan di dalam kemampuan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu boleh kami rasakan di siang hari ini. Terlebih ketika kami boleh bersama-sama di dalam ruang virtual ini untuk menyatakan syukur kami lewat ibadah pegawai Pemprov DKI Jakarta di siang hari ini. Kiranya ya Tuhan, biarlah ibadah ini tidak sebatas formalitas kami belaka, tapi sungguh ini menjadi kebutuhan kami untuk kami semakin tangguh, semakin kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang belum hadir dalam virtual ini, kiranya Tuhan rahmat-Mu juga penuh atas mereka, dan biarlah Engkau menambahkan kerinduan bagi mereka untuk kami boleh bersama-sama dalam memuliakan Tuhan di ibadah ini. Kami akan memuliakan, memuji Engkau ya Tuhan, dan biarlah Engkau yang melayakkan ibadah ini menjadi doa syukur kami kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Di dalam keteduhan dan dalam ketenangan di dalam siang hari ini, mari sama-sama kita mengatakan, Tuhanlah yang memegang tangan kita dalam mengerjakan segala sesuatunya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita nyanyikan ayat 2, tak ku sesalkan diriku. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bisa bertumbuh, berupaya untuk menjadi seperti Kristus, sebab Dia yang membimbing kita, tangan Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita, hingga kita boleh sama seperti Dia. Kerinduan kita mau seperti Tuhan, disempurnakan, dikuatkan, bahkan diteguhkan dalam menjalani perjalanan hidup. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu
untuk mendengarkan firman Tuhan dengan melantunkan pujian kita kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan. Shalom. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar, Pak Pendeta. Shalom, Pak Pendeta. Terdengar, Pak. Oke, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami, umat-Mu Tuhan. Sehingga siang hari ini Tuhan boleh melayakkan kami, menganugerahkan waktu kepada setiap kami, untuk kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, sekalipun ibadah kami dilakukan secara virtual, tetapi Engkau Allah yang hadir di segala tempat, dan Engkau akan memberkati dan menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, biarlah hal yang kekal inilah yang boleh disabdakan di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengambil keputusan untuk hidup baru, ya, hidup di dalam Tuhan Yesus, kita mengambil keputusan untuk mengikuti Dia, ya, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan menghendaki setiap orang percaya terus mengalami kehidupan rohani, kehidupan spiritualitas yang setiap hari semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Ya, kalau kita bisa lihat Bapak Ibu dalam kehidupan kita secara lahiriah, kita pun selalu berharap menambahkan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, itu setiap hari terus bertumbuh, setiap hari terus berkembang. Saya mungkin bisa memberikan contoh, seorang ibu setelah melahirkan anak, maka berbagai upaya dilakukan oleh si ibu agar anak ini boleh terus bertumbuh, terus bertambah besar, berubah semakin dewasa, baik secara fisik maupun semakin secara psikis. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa pertumbuhan itu menandakan kehidupan yang sehat dan normal. Artinya bahwa jika kita tidak bertumbuh, itu artinya bahwa keadaan sedang tidak normal, keadaan sedang sakit, atau sedang tidak sehat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan kita siang hari ini, ya, Rasul Paulus sedang menasihati jemaat di Efesus agar mereka menjadi jemaat Tuhan yang terus mengalami pertumbuhan iman. Mereka menjadi jemaat Tuhan yang terus mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Dan di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa pertumbuhan yang Allah kehendaki bagi setiap orang percaya adalah pertumbuhan di dalam segala hal. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Jadi pertumbuhan yang dikehendaki oleh Allah bagi setiap orang percaya tidak hanya pertumbuhan secara fisik, ya. Dalam kita bertugas sebagai aparatur sipil negara, ya, Tuhan juga menghendaki kita terus berkembang. Berkembang di dalam segala hal yang kita lakukan, ya. Semakin hari semakin maksimal. Semakin kita terus meningkatkan kinerja kita, ya, kompetensi kita, sehingga dampaknya adalah dengan semakin kita bertumbuh, kita berkembang di dalam pekerjaan kita, maka kita memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang. Tuhan pun menghendaki kita sebagai orang percaya terus bertumbuh, ya, di dalam hal secara fisik, ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pertumbuhan itu tidak hanya secara fisik saja, tetapi pertumbuhan di dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk adalah pertumbuhan di dalam hal rohani, dalam hal iman kita kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan Tuhan Yesus. Apakah semakin hari bertambah tahun, bertambah waktu, apakah pengenalan kita kepada Tuhan terus bertambah, terus bertumbuh?
bertumbuh dalam karakter dan nilai-nilai hidup yang baik, bertumbuh di dalam perbuatan dan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam perasaan dan hati Kristus, bertumbuh di dalam perkataan-perkataan dan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dan yang membangun sesama, bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, dan juga bertumbuh dalam pelayanan kita kepada Tuhan, bertumbuh dalam karunia-karunia rohani. Tuhan menghendaki bahwa pertumbuhan kita adalah pertumbuhan di dalam segala hal. Ironisnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengamati bahwa ada banyak orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, tetapi tidak menunjukkan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang baik. Ada banyak orang Kristen yang mengalami pertumbuhan rohani yang lamban, bahkan ada juga beberapa yang sama sekali tidak bertumbuh. Pengetahuan dan pengenalannya akan Tuhan tidak bertumbuh. Kehidupan karakternya, perilakunya tidak mengalami pertumbuhan. Bahkan ada orang Kristen yang bilang, kan Alkitab bilang Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi saya juga tidak berubah ya, Pak Yoel. Saya seperti ini ya udah, sampai mati saya seperti ini. Tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan menghendaki setiap hari, setiap waktu, hari bertambah hari, waktu bertambah waktu, kita terus mengalami pertumbuhan di dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita bertumbuh di dalam segala hal. Kemudian dalam pembacaan kita dikatakan bahwa pertumbuhan yang dikehendaki oleh Allah adalah pertumbuhan ke arah Kristus. Makanya tema kita adalah bertumbuh ke arah Kristus. Siapa yang kita jadikan model? Siapa yang kita jadikan teladan? Siapa yang kita jadikan pola di dalam kita membangun pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa kita bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi model, ya, menjadi panutan kita, pola yang ideal dan sempurna di dalam kita membangun pertumbuhan iman kita. Jangan pernah kita menjadikan manusia sebagai model di dalam pertumbuhan iman kita. Saya menemukan ada banyak orang Kristen yang menjadi kecewa sama gereja. Ada banyak orang Kristen yang menjadi kecewa sama pendeta, sama pastor. Karena apa? Mereka melihat kepada manusia. Pendeta, pastor, romo juga manusia yang mungkin punya sisi-sisi kelemahan. Jangan pernah kita jadikan manusia sebagai model di dalam kita mengarahkan pertumbuhan iman kita. Yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Makanya Alkitab Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, pertumbuhan kita itu ke arah Kristus. Tidak boleh ke arah yang lain. Kristus yang menjadi model yang ideal di dalam kita membangun pertumbuhan iman kita. Karena Alkitab memberikan penjelasan bahwa kehidupan Yesus itu kehidupan yang sempurna. Dia manusia yang sempurna. Perilakunya, tindakannya, perbuatannya, sikapnya, kasihnya, semua yang ada pada diri Kristus itu sempurna. Sehingga di sini Alkitab menghendaki bahwa kita harus terus mengarahkan pertumbuhan rohani kita menuju kepada Kristus. Sehingga pada akhirnya tujuan daripada segala perbuatan, pelayanan, ibadah kita di hadapan Tuhan adalah membangun rohani kita, pribadi kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan daripada semua pergerakan kehidupan rohani kita. Kita ibadah, ya, kita berdoa, kita melayani,
itu semua dalam rangka untuk membentuk hidup kita, membentuk diri kita terus bertumbuh menuju kepada Kristus, menjadi seperti Kristus. Ya, to be like Jesus, ya, menjadi sama seperti Yesus. Bagian yang terakhir, bagaimana agar kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dalam pembacaan kita, dalam ayat yang ke-11 dan 12, di situ dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, maka Alkitab mengatakan dalam pembacaan kita, hal penting yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, yaitu kita harus memberi diri kita untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan sarana-sarananya, Tuhan menetapkan orang-orangnya yang Tuhan akan pakai untuk memperlengkapi kita. Dalam ayat yang ke-11 ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar. Nah, semuanya itu ada di dalam gereja, dan Tuhan tetapkan mereka untuk memperlengkapi kita sebagai orang percaya, sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani ke arah Kristus. Ya, kita bersyukur bisa ada sarana ibadah yang dilakukan di kantor kita seperti ini. Ini semua dalam rangka untuk membangun iman kita terus bertumbuh, ya. Dan Tuhan pakai hamba-hambanya, Tuhan pakai para pendeta, ya. Tuhan pakai para pastor romo, ya, yang diundang, ya, untuk kegiatan ibadah ini. Lewat semuanya ini dalam rangka membina kita, memperlengkapi kita, sehingga nanti kita bertumbuh ke arah Kristus. Dan hal yang penting adalah, Bapak Ibu, kita mau merelakan diri kita untuk diperlengkapi. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk memberi diri, diperlengkapi untuk bertumbuh ke arah Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin, ya. Dan hanya orang-orang yang mau diajar, hanya orang-orang yang mau diperlengkapi saja yang bisa bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Kalau kita tidak mau diperlengkapi, tidak mau memberi diri untuk diperlengkapi, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Ya. Memang dalam ilmu pedagogik, ya, saya selain sebagai pendeta jemaat, saya juga mengajar, ya. Ya, saya mengajar mata kuliah agama Kristen di Universitas Indonesia. Ya, saya selalu tekankan ini kesempatan, ya. Kalian bukan hanya sekedar dapat ilmu siapa itu Tuhan Yesus, tetapi saya mau setiap pertemuan pembelajaran kita, kalian harus berjumpa dengan Tuhan, lalu hidup kalian berubah. Itu yang selalu saya tekankan mereka. Kalian bertumbuh. Kalau enggak, kehidupan kekristenan kita tidak punya artinya. Ya, jadi orang Kristen kita harus terus mengembangkan diri, kemampuan kita, ya, sehingga kita bertumbuh ke arah Kristus dan orang bisa melihat ada terang Kristus, ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan orang-orang yang mau diperlengkapi, ya, makanya ini sarana yang paling bagus, ya, Bapak Ibu. Dengan ada ibadah-ibadah begini sebenarnya kita tidak rugi. Kita dapat pujian-pujian, ya, ada doa, kita dengar firman Tuhan, dengar khotbah, ya, semuanya ini saya percaya memang Tuhan berikan bagi kita untuk terus membangun kita sehingga kita bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Bahkan tugas untuk mengajar itu merupakan tugas utama dalam tugas gereja, panggilan dan tugas daripada gereja Tuhan. Ya. Yesus sebelum naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam namaku dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan kepada. Orang-orang yang mau memberi dirinya untuk diperlengkapi, diajar oleh kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin orang-orang inilah yang akan terus bertumbuh setiap hari, dia bertumbuh ke arah Kristus.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri renungan firman Tuhan siang hari ini. Orang Kristen yang bertumbuh adalah mereka yang terus berproses dan berkembang menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Tidak hidup terus sebagai bayi rohani. Ya, Alkitab nggak mau kita terus sebagai bayi rohani atau sebagai anak-anak, tetapi Tuhan mau kita terus bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Kalau nanti Bapak Ibu baca di Efesus pasal 4 itu, apa ciri-ciri orang yang dewasa dalam Tuhan? Ya, dia tidak mudah diombang-ambingkan, imannya kuat, ada pergumulan yang berat pun dia tetap kuat, ada godaan dunia pun dia tetap kuat, dia tetap mengasihi Tuhan, bahkan dia teraniaya pun dia tetap mengasihi Tuhan. Nah, itu orang-orang yang bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan Yesus Kristus menjadi arah pergerakan dari pertumbuhan iman dan rohani kita. Yesus Kristus satu-satu model dan tujuan dari upaya pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, berilah dirimu diperlengkapi dan diajarkan firman Tuhan, sehingga engkau dapat bertumbuh dengan baik ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum nanti kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita akan sama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Tuhan memberkati, biarlah meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan mampukan setiap kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa, menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami di sepanjang tahun 2021. Kalau kami boleh memasuki tahun 2022 dan boleh menyelesaikan tahun 2021 dengan baik, kami boleh mengakui bahwa itu semua karena kebesaran kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bukan oleh kuat dan gagah kami bisa melewati tahun 2021, tetapi semuanya karena anugerah, karena pertolongan Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami keluarga besar ASN Pemprov DKI Jakarta dan keluarga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan tahun 2021 dengan baik Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada di negara kami ini Tuhan, untuk presiden, untuk para menteri serta jajarannya. Kami mereka boleh tugasnya dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Dan secara khusus Tuhan menguatkan mereka, para pemerintah di bangsa ini hikmat dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati dan melindungi semua pemerintah kami Tuhan. Juga kami berdoa bagi gubernur kami di daerah khusus ibu kota Jakarta Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gubernur kami Anies Baswedan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan memberkati dia supaya segala apa yang dikerjakannya semuanya boleh datang daripada Tuhan dan boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan boleh mendatangkan damai sejahtera, boleh mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Memberkati seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta Tuhan. Tuhan memberkati para tenaga medis di dalam melakukan tugasnya, khususnya Tuhan untuk penanganan COVID-19. Tuhan juga memberkati, menguatkan mereka, melindungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan bagi para ASN Pemprov DKI Jakarta ataupun keluarga yang saat ini sedang sakit Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka derita Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dan menguatkan mereka. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan bagi para ASN Pemprov DKI Jakarta dan keluarga yang mungkin saat ini sedang terkonfirmasi
COVID-19 Tuhan. Juga secara khusus untuk Ibu Sulasmi, Bapak Alessandre Waruwu, Karis Alessandriko Waruwu, Clement Alessandriko Waruwu. Tuhan memberkati mereka Tuhan yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kekuatan, melindungi anak-anak-Mu Tuhan daripada segala hal yang jahat. Kami juga Tuhan berdoa untuk segala pergumulan dan pengharapan daripada para ASN Pemprov DKI Jakarta serta warga DKI Jakarta Tuhan. Tuhan memberkati semua masyarakat yang ada di provinsi ini Tuhan. Lindungi mereka, berkati seluruh kehidupan mereka, masa depan mereka Tuhan. Biarlah kota kami ini boleh menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera dan kota yang diberkati oleh Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk para ASN jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan, minggu ini mereka berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kalau Tuhan izinkan mereka ada sampai hari ini. Itu semua karena rencana Tuhan. Karena kasih Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka di segala kehidupan mereka. Dalam apapun yang mereka kerjakan. Biarlah hidup mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bahkan segala pergumulan-pergumulan kami yang mungkin tidak dapat kami ungkapkan satu persatu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mengetahui segalanya dan Engkau Allah yang mendengar setiap doa dan seruan kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kembali kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini yang boleh dapat berjalan dengan baik. Biarlah ibadah siang hari ini boleh memberkati setiap kami yang hadir dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan menyertai dan memberikan kami kekuatan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan kepada kita di siang hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman atau warta. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu, saya bacakan warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik
Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat tanggal 4 Februari 2022. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joel Betakore MPD atas pelayanan firman hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. MC Ibu Mariani Priscila, Liturgos Ibu Mary Sinaga, musik Bapak Iwan Saputra. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapak di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dan kita beribadah memuji Tuhan. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan dalam minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan, tanggal 11 Februari 2022, yang menjadi pelayan firman adalah Pendeta Dr. Joyce Rantung MTH. Dan ibadah dilakukan melalui media Zoom dimulai jam 12.00 WIB. Bagi yang ingin mengambil bagian atau yang akan mengusulkan hamba Tuhan, Pendeta Toromo, agar menghubungi Ibu Nova di nomor telepon 0812 8769 399 atau Ibu Putri di nomor telepon 0813 1935 8557. Demikian warta ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan merefleksikan seluruh ibadah kita hari ini dengan pengakuan di dalam diri kita, dengan mengatakan tidak lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan, baik di tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu pengurus. Baik, terima kasih Pak Pendeta, tim pelayanan, pewarta, Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup seperti biasa, mohon izin kita dokumentasikan. Saya lihat di sini kita ada 2 slide. Saya mohon izin mulai mendokumentasikan slide pertama. Slide pertama kita mulai 1, 2,
1, 2, 3. Saya dokumentasikan slide kedua ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta, tim ibadah, Makasih tim Pak Rizky. pelayanan, Terima kasih, Bapak pewarta, Bapak Ibu semua. Makasih. Tuhan memberkati kita semua, sehat-sehat semua ya. Makasih. Mohon izin saya tutup ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta dan Bapak Ibu semua. Izin ya. Makasih semuanya. Sama. Makasih Bu Nova, sehat selalu buat kita Sehat selalu semua. Bapak Ibu semua. Makasih. Terima kasih Bu, salam sehat buat Ibu ya. Amin. Terima kasih. Makasih Bunda Nova, sehat selalu juga. Ya.